Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabithu wat tayyib walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 100. Bapak, ibu-ibu jemaah zuhur mulia, syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini masih diberikan kekuatan kepada kita hingga kita masih melaksanakan kewajiban kita fardu zuhur. Kemudian salawat beserta salam sama kita ucapkan pula buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceramah zuhur kita hari ini merujuk kepada ayat yang kita bacakan tadi. Kita beri judul buruk itu menarik. Kalau dilihat dari judul, kok sampai begitu? Kita lihat ayat yang kita bacakan tadi. Jadi kata Allah dalam firman beliau, Qul la yastawil khabithu wat tayyib. Katakanlah, hai Muhammad, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Walau a'jabaka kathratul khabith, meskipun banyak yang buruk itu menarik hatimu, fattaqullaha ya ulil albab, karena itu bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang punya akal, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Kalau kita coba secara seksama melihat daripada ayat ini, luar biasa. Ada kondisi yang akan dihadapi umat itu, kemudian ada pula seharusnya kita bersikap tentang kondisi itu. Nah, kondisi itu adalah kondisi, bahasa sekarang ini ada yang perbuatan itu yang sedang tidak baik-baik saja. Bahasa sekarang seperti itu. Mana tidak baik-baik itu? Nah, jadi kata Allah tadi itu, bahwasanya ini semacam pernyataan penegasan yang nanti juga akan disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umat. Jadi tidak sama yang buruk dengan yang baik. Tidak perlu dijelaskan, kita sudah paham itu. Karena itu bahasa ini adalah bahasa yang perlu coba kita pahami secara mendalam. Mungkin semua orang tahu itu, tak mungkin sama. Namun ada dua kata di situ yang Allah sandingkan, khabith, kemudian thayyib, yang buruk dengan yang baik.
Ah, tidak sama. Lalu ada lanjutannya. Walau a'jabaka kathratul khabith. Walaupun yang banyak, yang buruk itu ya, banyak yang buruk itu menarik hatimu. Jadi tujuan adalah yang buruk. Jadi Bapak Ibu jemaah Zuhur yang mulia, kalau kita melihat ayat seperti ini suatu celah yang akan dimanfaatkan oleh setan dan kawan-kawannya Ibu Bapak. Celah itu. Kenapa? Bahwasanya banyak yang buruk itu menarik hatimu. Berarti disinilah saya akan masuk nanti, itu kata setan. Sama dengan sejarah Adam ya, manusia ini. Bagaimana cara setan? Ketika sudah selesai waktu itu dialog, nah kalau begitu silahkan nikmati di surga ini, wahai Adam. Tapi satu, wala taqrab hazihi syajarah. Ini berartilah berjalanlah, tapi jangan didekati pohon itu. Jangan didekati pohon itu, itulah yang dimanfaatkan oleh setan itu. Nah, dalam hal itu juga bahwasanya banyak yang buruk itu menarik hatimu. Jadi setan akan masuk di sini. Inilah salah satu di antara keberhasilan setan itu menyesatkan umat manusia dan mencari teman-temannya untuk di neraka nanti. Keberhasilan itu. Kenapa itu keberhasilan? Ternyata orang sekarang ini banyak yang mengerti itu salah, itu tidak sesuai dengan aturan, tapi senang mengerjakan. Nah, senang mengerjakan itulah bentuk daripada setan tadi. Diperlihatkannya indah gitu oleh setan itu, padahal itu dilarang. Hebat memang, luar biasa setan itu. Jadi karena itu kalau kita melihat dalam kehidupan duniawi, kalau kita lebih utama atau mengutamakan duniawi, disinilah diantara keberhasilan setan itu. Diperlihatkannya indah yang buruk itu. Kalau berhadapan dengan hal-hal yang mungkin ini adalah akan jadi amal kebaikan, maka itu diperlihatkannya buruk, sulitlah manusia mengerjakannya. Maka orang kadang-kadang bertanya, kenapa kok orang itu masih suka sementara sudah banyak nampaknya orang yang suka berjudi itu membahayakan dirinya? Itu kan kata kita, tapi setan disitulah dia memasukkan itu. Ternyata orang semakin asik, maka timbul kecanduan dalam berjudi. Minum minuman yang memabukkan haram, tapi dijadikan setan itu orang asik minuman itu. Berbuat zalim, tahu orang itu sebetulnya jangan kerjakan, tapi diperlihatkan oleh setan bahwa itu sebetulnya enak kita kerjakan. Makanya ketika orang berbuat zalim itu, coba lihat di belakang Pak, banyak juga yang tertawa itu, ya kan? Berhasil dia menzalimi orang, kadang-kadang dia bangga. Kalau kita lihat kadang-kadang kondisi sekarang, ibu bapak yang mulia, ada orang yang bangga dengan berbuat dosa, padahal dosa, tapi dia bangga. Saya semenjak dia seperti itu ngomong, sejak itu saya tekan terus sampai sekarang tak bisa lagi bicara. Bangga dia. Nah, kondisi seperti ini Allah pun memberikan jalan di situ. Karena itu kata Allah dalam firman-Nya, "Fattaqullaha ya ulil albab." Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah, wahai orang yang berakal. Berarti ini akan mencelakakan kita. Supaya kita jangan celaka, bertakwalah kepada Allah, wahai orang yang punya akal. Kalau bagi orang yang mampu menggunakan akal sehatnya, kalau dia mempunyai akal sehat, maka itu dia akan tinggalkan itu. Dia akan taat kepada Allah. Di akhir ayat, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan suatu keberuntungan, maka hal-hal seperti itu yang buruk tadi itu, maka ini yang harus kita jauhi. Nah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Fattaqullaha ya
ulil albab la'allakum tuflihun. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Salah dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.